Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kinematika dua dimensi. Kinematika dua dimensi merupakan gerak benda pada dua dimensi, di mana sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan yang satu dimensi ya. Gerak satu dimensi itu gerak benda pada sumbu X aja, atau Y aja, atau Z aja. Jadi satu. Kalau yang dua dimensi ini X dan Y, atau X dan Z, atau Y dan Z. Namun, aplikasi di kehidupan sehari-hari kita jumpai adalah X dan Y, di mana X itu mewakili jarak dan Y itu mewakili ketinggian. Untuk persamaan kinematika dua dimensi ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang satu dimensi, hanya saja sekarang kita gunakan dua sumbu. Jadi, satu persamaan. Persamaan yang kita gunakan sebelumnya untuk yang satu dimensi kan gini ya. Ini yang sumbu X aja. Yang pertama adalah VFX sama dengan VIX. F ini final, I itu inisial, atau final itu akhir, inisial itu awal. Jadi ini merupakan kecepatan final, kecepatan akhir pada sumbu X sama dengan kecepatan awal pada sumbu X ditambah AX percepatan pada sumbu X dikalikan T. Itu ya. Yang B, delta X sama dengan VIX dikalikan T. Ini nggak usah jelasin lagi ya, karena udah sama dengan ini gitu. Delta X merupakan selisih atau perpindahan pada sumbu X. Kemudian yang ini adalah setengah AX T kuadrat. Kemudian yang terakhir di sini delta, kenapa delta? V ini maksudnya VFX kuadrat sama dengan VIX kuadrat ditambah 2AX delta. Nah, di sini deltanya, delta X. Oke. Untuk yang sumbu X seperti ini, yang sumbu Y gimana? Ya tinggal ganti X dengan Y. Jadi yang sumbu Y ini adalah, ini yang pertama itu VFY sama dengan VIY ditambah AY dikalikan T. Untuk yang kedua delta Y sama dengan VIY dikalikan T ditambah setengah AY dikalikan T kuadrat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, VFY kuadrat sama dengan VIY kuadrat ditambah 2AY dikalikan delta Y. Nah, silakan dipahami dulu untuk yang 6 persamaan ini. Saya ulangi ya. Jadi kalau di dua sumbu ini yang membedakan hanyalah arahnya. Kalau sumbu X itu secara horizontal, kalau sumbu Y itu vertikal. Nah, nanti AX dan AY itu percepatan masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X itu nilai percepatannya adalah 0. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Sedangkan AY itu nanti percepatannya merupakan percepatan gravitasi. Kenapa juga gitu kan? Nanti saya jelaskan. Oke, dari sini paham ya. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh. Contoh yang paling valid untuk kinematika dua dimensi adalah gerak parabola. Atau bisa kalian sebut sebagai gerak proyektil. Gerak proyektil. Gerak parabola ini representasi dari kinematika dua dimensi. Merupakan salah satu aplikasi dari gerak dua dimensi. Misalkan seseorang, sebut saja Fulan, ini berdiri di atas gedung yang tinggi. Saya buatkan dulu gedungnya ini. Nah, ini ya. Di atas gedung ini, si Fulan ini memegang sebuah benda, bisa bola, kelereng, atau sebagainya. Intinya benda, sebut bola aja ya kalau enggak ya. Jadi Fulan ini memegang bola, dan bola ini akan dilemparkan secara horizontal, artinya searah sumbu X, ke sana, ke arah kanan ini. Nah, apa yang terjadi adalah gerak bola ini ketika dilempar akan membentuk lintasan parabola, kurang lebih seperti ini. Nah, ya, sehingga ketika bola ini sampai ke tanah, maka di sini kan ya, ini merupakan posisi akhirnya. Nah, gitu.
Y di sini di permukaan bumi ini saya tetapkan sebagai Y0, dan Y bola di sini adalah H. Karena ini 0 ya, semakin ke atas artinya nilainya semakin bertambah. Misalkan ini Y ini dalam meter. Dari 0 maka 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai misalkan 10 meter di sini. Hanya 10 meter. Jadi semakin ke atas semakin naik nilainya. Oke. Tadi analisisnya bahwa ketika dilempar secara horizontal, jadi ini dilempar horizontal. Artinya ke arah sumbu X. Nah, yang terjadi adalah di sumbu X itu tidak ada G yang bekerja. Maka A-nya pada sumbu X nilainya 0. Tidak ada gaya yang bekerja. Kalau AX sama dengan 0, lihat di sini, ini kan ada AX semua nih. Maka apa yang terjadi? Ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Yang terjadi adalah persamaannya makin sederhana. Cuman ini aja kan. Sedangkan persamaan ini tidak lain hanya adalah persamaan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana nilai kecepatannya konstan. Bisa dilihat di A. Kecepatan akhirnya sama dengan kecepatan awal, karena ini 0. Ya. Untuk yang AY, ada nggak percepatan pada sumbu Y? Ada. Nilainya negatif G, di mana G itu merupakan percepatan gravitasi. Kenapa negatif? Karena percepatan gravitasi merupakan vektor dan arahnya adalah ke bawah. Jadi gravitasi itu akan menarik benda yang dilempar oleh Fulan ini ke bawah, sehingga jatuh ke bawah. Nggak ada ya dilempar terus ke atas gitu, kecuali mungkin nggak di bumi yang nilai gravitasinya lebih rendah gitu, bisa aja. Tapi kalau di bumi dan kebetulan Fulan ini ada di bumi, maka gravitasi akan menarik ke bawah sehingga negatif. Ingat, vektor punya besar dan punya arah. Arahnya negatif, besarnya adalah ya bisa aja nanti di soal 9,8 gitu kan, atau dengan pendekatan bisa aja negatif 10 meter per sekund kuadrat, bebas, nanti saya berikan contoh soalnya. Oke, misalkan saya diberikan problem atau masalah seperti ini dan saya disuruh menghitung berapa lama waktu bola di udara, gitu ya, berapa lama waktu bola di udara. Jadi berapa lama nih selama di udara ini bola itu hingga sampai dia menyentuh tanah, gitu ya. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita gunakan yang ini, persamaan ini, gitu ya, karena adanya pengaruh dari percepatan gravitasi. Kita gunakan persamaan yang ini. Yang mana yang kira-kira kita gunakan? Kalau yang diketahui adalah Y, kemudian yang diketahui adalah VY, tapi nanti V ini 0, nanti saya berikan alasannya ya. Kemudian T yang kita cari. Kita lihat persamaan ini ada T-nya nggak? Nggak ada kan? Karena ini sebenarnya tidak bergantung waktu. Maka ini nggak kita gunakan. Ini kita gunakan, bisa. Tapi dilihat di sini. Ini kan ada Y-nya. Maka yang lebih tepat adalah persamaan yang nomor 2 ini. Sehingga yang kita gunakan adalah delta Y sama dengan ini yang kedua ya, VIY dikalikan T ditambah setengah AY T kuadrat. Nah, yang ini delta Y merupakan Y final dikurangin Y inisial, VIY kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, sekarang lihat, kecepatan awal pada sumbu Y ada nggak ini? Nggak ada ya. Alasannya adalah karena awalnya kalian lempar itu secara horizontal, jadi nggak bergerak ke atas ke bawah gitu, enggak, tapi dilempar secara horizontal, artinya lurus secara horizontal sumbu X, gitu ya. Kecuali dengan gaya gitu sehingga nanti gerak bolanya tuh selain ke sumbu X tapi ke atas juga, jadi mungkin gini gitu geraknya. Tapi di sini, di kasus ini dilempar secara horizontal, artinya sumbu X aja, jadi sumbu Y-nya 0. Maka kecepatan awal pada sumbu Y 0. Nah, ini kita bisa set 0 tambah setengah AY. AY nya apa? AY nya negatif G.
negatif G dikalikan T kuadrat gitu ya. Y final adalah tentunya adalah ketika bola itu sampai di permukaan tanah. Maka di sini Y-nya adalah 0. Ketika sampai di permukaan tanah. Ini Y final. Maka Y final 0. Dikurangi Y inisialnya adalah H. Ketinggian tertentu. Sama dengan 0 plus dan negatif gitu ya, setengah G T kuadrat. Oke. Nah, kemudian 0 dikurangin ini itu adalah negatif H gitu. 0 dikurangin ini adalah negatif setengah GT kuadrat. Ini bisa kita coret negatifnya. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Saya lanjut ke bawah di sini. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. T-nya saya tulis ulang dulu aja. Setengah GT kuadrat. T kuadrat itu berapa? 2 dikali H ya. Karena ini setengah, 2 dikali H. G-nya juga pindah dari pengali jadi pembagi dibagi. Jadi tadinya dikali di sini, kemudian pindah jadi dia dibagi di sini. Oke. Nah, ini T-nya. T kuadratnya. Sehingganya T akan sama dengan akar dari 2H per G. Nah, gitu. Ini adalah waktu bola ketika di udara. Ini waktu yang kita gunakan. Persamaan yang kita gunakan untuk menghitung berapa lama bola ketika di udara. Satuannya sekon atau detik, boleh pilih. Nah, sekarang saya mau kasih soal untuk kalian. Misalkan gini, Fulan ini ada di atas Monas, maka H-nya adalah ketinggian Monas. Silakan cari di internet ketinggian Monas berapa ya. Jadi H-nya sama dengan tinggi Monas. Ini soal untuk kalian. Monas, H-nya tinggi Monas. G-nya kalian gunakan yang ini, negatif 9,8. G-nya gunakan yang negatif 9, negatif G-nya ya. Ini ya maksudnya, negatif 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga gravitasi gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi G di sini masukkan 9,8 meter per sekon kuadrat. H-nya merupakan tinggi Monas. Silahkan cari berapa tinggi Monas ya. Berapa tinggi Monas, masukkan H di sini. Kemudian kalian hitung dengan skenario yang sama. Hitung waktu berapa lama bola di udara. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.